Oh ya, hello. Yuk kembali lagi bersama Sandy di sini. Hello, 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 hello. Ini pakai tripod jadi bisa diputer-puter. Kalian pusing. Oke, sekarang di video kali ini saya akan ngevlognya review unboxing ya. Sekarang review unboxing pre-order. Nah, ini pre-ordernya udah ada. Ini dia paketnya. Wih, dari Cina. Tuh, ada tulisannya diperiksa oleh Bea Cukai. Kemudian masih plastikan, masih segelamnya gitu. Ini ada BMS, ada Pos Indonesia. Kelihatan ya, Pos Indonesia. Oke, kita langsung buka. Oke, ini paketnya. Lihat tadi ya, ini Pos Indonesia. Tuh, Pos Indonesia. Ini logonya. Ini ada tulisan diperiksa oleh Bea Cukai. Kelihatan nggak trips? Nah, sekarang kita buka. Ini dekat. Ini plastiknya. Ini tebal jadi nggak mau saya rusak. Nah, saya sekalian sih tahu trik untuk membuka ini. Caranya, ya ini kalau nggak pengen rusak ya, jadi pengen plastiknya tetap bagus. Pasti kayak gini caranya. Yang plastiknya bagus tapi pengen nyimpen yang putih-putihnya ini juga. Kurang kerjaan banget sebetulnya. Lama juga ya, susah. Ini udah mau keluar. Oke. Buka ini aja udah 5 menit sendiri. Ya, akhirnya. Nih jadi ini ya, nih ya. Jadi ini periksa. Kelihatan nggak tuh? Paketnya sendiri kemarin ini paketnya kena sekitar 5 kilo. Nah, ini kalau di Bea Cukai, nah ini selotip yang asli yang warnanya putih. Tapi kalau di Bea Cukai sekarang peraturannya harus dibuka, jadi ini sudah diselotip lagi sama Bea Cukai. Oke, saya ambil cutterin dulu. Sekarang kita buka. Ini ya, bisa lihat nih udah kebuka dikit nih. Tanpa perlu kebuka sudah terbuka. Ya begitulah peraturan di Indonesia makin ketat. Kayak hot pants. Tapi peraturan di Indonesia sayangnya ini nggak pendek. Jadi kayak skinny jeans ya. Panjang, ribet, dan ketat. Tapi nggak enak juga dilihat, jadi bukan skinny jeans. Oke, nah ini dia Z-Tube. Wah, bau Bea Cukai. Bukan bau Cina, bau Bea Cukai. Ini, wow. Oke, ini yang pertama kali dilihat ada beberapa cube cloth. Jadi emang kemarin sebetulnya pesanan cube cloth itu ada sekitar 5 lebih. Terus saya juga pesen 5, jadi pesannya lumayan banyak sih saya. Ini cube cloth dengan berbagai macam ukuran. Ada cube stand juga berbagai macam ukuran. Nah, ini ada mini keychain Type C. Ini kayak gini. Oke, sebenarnya ada plastiknya. Oke, berikutnya adalah ada using timer. Nah, ini selain unboxing juga saya mau review dikit. Jadi sorry ya yang punya using. Timernya saya buka. Nah, untuk membuka biar gak rusak, saya biasanya pakai bolpen. Atau kalau mau pakai cutter juga nggak apa-apa sebetulnya. Pakai bolpen ini bisa pakai tutupnya, karena tutupnya kan kecil gini kan. Dan ini not harming anything. Nih, look gitu. Nah, daripada pakai kuku bisa merusaknya. Oke, ini using timer warna hitam. Yang punya di Indonesia bukan ini sih yang pertama kali sih sebenarnya. Ini using timer bentuknya kayak gini. Ya ini nggak ada baterainya. Kenapa nggak ada baterainya? Karena kalau memang peraturan, jadi selain mereka pelit baterai, sebenarnya peraturan internasional nggak boleh kirim baterai lewat kurir. Jadi harus pesawat itu boleh, tapi kalau dibawa sendiri. Dan itu pun hand carry. Kalau misalnya kirim-kirim kayak gini nggak boleh.
Takutnya baterainya bocor, bisa meledak dan sebagainya macamnya. Dan di sini ada buat ininya ya, baterainya dia pakai obeng. Jadi bukan nomor HP ya, pakai obeng. Biasanya kan ada obeng, ada yang nomor HP. Salah. Ada nomor HP, adanya obeng. Itulah pokoknya. Oke, ini pakai obeng di sini. Kelihatan ya. Nah, ini baterainya kalau bisa lihat tuh ada gambarnya ya. Ada AAA ya. Jadi untuk using timer ini dia agak khusus, agak spesial karena baterainya menggunakan baterai 3A. Biasanya kalau timer yang biru itu pakai baterai jam yang kecil itu. Nah, ini pakai baterai AA. Itu baterai AA lebih gampang dicari dimanapun. Sedangkan kalau baterai jam dia lebih sulit ya nyarinya. Oke, ini using timer. Dia cuman timernya aja. Kalau QJ itu dia kan dapat kabel yang ini ya, yang terbaru itu yang QJ. Di video sebelumnya pre-order yang versi kedua itu ada. Nah, berikutnya ini adalah Yongjun Yuhu. Ini dari sananya sudah terlipat seperti ini ya. Jadi ini kayaknya yang pesan Andre John. Gue hafal. Ini yang pesan Teuku Julian Dika. Hafal juga kan. Keyboard yang pesan banyak. Oke, ini yang pesan Andre John. Sorry John, tempat lo udah ketekuk gini dari kelipat gini dari sananya, bukan gue ya. Ya, Yongjun Yuho di sebelumnya saya sudah memberikan ulasan singkat. Kemudian ada Moyu Pyraminx. Nah, ini Moyu Pyraminx saya baru ngeliat nih, kayaknya kerdusnya baru, dia lebih kecil. Atau enggak? Iya, sekarang nih Moyu Pyraminx kerdusnya lebih kecil ya. Ya, ini Moyu Pyraminx versi baru, kerdusnya lebih kecil. Dia kayak niru-niru Kiyi gitu. Jadi satu kerdus ini bisa masuk. Nah, gini. Saya dulu setauku masuknya tuh kerdusnya dia kayak gini. Bisa kayak gini. Nah, jangan sekarang nggak bisa. Minimalis gitu. Oke. Nah, masuk. Ini punya Kevin Octavio. Oke, berikutnya kita ke Kiyi Pyraminx. Kiyi Pyraminx. Ini ada yang stickerless, ada yang black. Nah, tadi kayak yang saya bilang sebelumnya, Moyu Pyra sekarang kerdusnya niru Kiyi. Ini yang versi stickerless. Nah, stickerlessnya ini bagus loh ya. Hijau, biru, kuning, merah. Warnanya bagus. Saya sih suka. Ini ada beberapa yang pesen jadi agak lupa. Pokoknya kalau nggak salah ya, ada Mas Didit, ada Hadi, Steve Lee, terus ada siapa lagi ya, lupa. Pokoknya ada lah. Nah, kemudian ada lagi Kiyi Scoop Mofange. Ya, ini juga kelipet dari sananya ya, bukan saya yang lipet. Tadi buka udah kelipet. Nah, ini Kiyi Scoop Mofange. Saya ada sih satu yang bukaan punya saya sendiri. Nah, kalau ini yang punya saya ya. Jadi warnanya seperti ini, mirip dengan Pyraminx-nya, merah, hijau, oranye, biru, kuning, putih. Oranye bagus nih, saya suka oranye sama hijaunya. Bagus nih warnanya. Kiyi stickerless bagus. Oke, berikutnya anyway ini punya saya sih. Yang dua ini ada punya Mas Didit sama lupa. Nah, ini ada Kiyi Tornado. Kiyi Tornado ini kayak setelahnya Thunderclap gitu. Saya kayaknya waktu itu sempat nyobain Thunderclap, cuman lupa. Ini yang satu punya orang, yang satu punya saya. Nah, yang dibawa yang punya saya. Masih pastikan. Jatuh. Ya, kita buka plastiknya. Ini plastiknya kayak Moyu ya. Dia udah rapi ini. Ini Moyu mengubah segalanya deh. Kayak lagunya Adele gitu. Dan kau hadir mengubah segalanya. Bisnis Rubik jadi berubah. Sistemnya jadi berubah. Oke. Nah, kalau sepintas stikernya mirip Tanglong. Mirip Tanglong gitu. Ya. Oke. Feelnya enak sih feelnya. Saya suka. Ini apa ya? Enak. Fullnya enak, dalamnya nggak kopong gitu. Mirip Yusin sih, tapi Kiyi beda sih. Enak ini, enak. Ini harganya juga nggak terlalu mahal sih, kemarin saya belinya.
kayaknya. Yang mahal pajaknya bos. Iya, jadi pajaknya anyway. Ini enak sih ya. Enak nih, enak beneran. Oke, kita lanjut aja. Nah, kita lanjut ke cube berikutnya. Ini Kiwi Tornado. Review saya stikernya oke. Ini kayak Moyu stikernya. Ini tapi apa namanya, besarnya dia kerasa lebih kecil daripada Moyu Hualong atau Moyu Tanglong atau Moyu yang lainnya. Memang kerasanya sih lebih kecil dikit gitu. Oke, kita lanjut. Apa ya, kalau dari puterannya enak, dia nggak, cutting cornernya juga bagus nih. Bagus banget nih. Ini lihat nih bos. Yang terang aja. Ya gini keren lah ya. Tuh ngeri kan cutting cornernya. Separuh. Nggak bisa. Bisa tapi mengsele. Enak banget nih. Ini kendor tapi nggak gampang pop. Mantap sih ini. Oke, lanjut. Ini punyanya sama Alkono nih. Nah, ini ada Guansu ada yang pesan hitam sama putih. Oh, ini tadi ada Key Pyraminx yang belum aku buka. Tadi udah ya. Wait. Apalagi ya? Ini dia. Ini kayaknya ini Mofange. Ada 2. Kayaknya sih Key Thunderclap. Atau bukan? Mofange. Ini nggak tahu, nggak bisa baca. Oh, ini beda nih 2 ini nih. Yang satu ini, yang satunya ini. Tuh beda kan? Ini mungkin set sale. Nggak tahu deh. Nggak ngerti. Ini masih pastikan deh kalau dibuka. Coba kita buka dulu. Yuk, betul masih. Nggak tahu nih. Sorry ya yang punya, gue buka tanpa izin dulu. Wah, ada kayak wadah cube yang gini. Ini saringan tahu ya. Kayak saringan. Dalamnya. Wah, ini yang bikin mahal ini. Kenapa kok bisa bikin mahal? Soalnya jadinya shippingnya mahal gara-gara ini. Enggak sih. Aduh, nggak bisa dibuka. Nah, masih pastikan. Ini, wah, kayaknya keren banget. Ini setahu saya Key Thunderclap tapi yang stickerless. Oke, kita masukkan lagi aja. Daripada nggak bisa balikinnya ntar kalau udah dibuka. Masukin lagi saringan tahunya. Ini saringan tahu. Kayak bahan sepatu. Oke, dimasukkan lagi. Sorry ya, dibuka-buka. Alright. Ini kayaknya key set sale. Harusnya ada yang hitam. Ntar dulu deh ya. Berikutnya ada Moyu Aulong mini. Ini ada Moyu Aulong. Nah, ini masih Felix gambarnya. Masih belum dituntut. Oke, kita buka. Biar nggak rusak terusnya. Aduh, gini aja masih bisa rusak. Kok nyebelin. Nah, ini yang warna hitam. Mini Aulong black. Karena Mini Aulong pasti versi 1 ya, dia nggak mungkin versi 2. Yang Mini Aulong ada yang punyanya gagah, ada yang punyanya macam-macam. Ini ada Moyu Hualong, ada yang pesen Moyu Hualong. Ini yang Moyu Hualong ini kayaknya putih ya, padahal stickerless dia. Kalau nggak percaya nih, stickerless. Ini ada pesanannya Brili, ada pesanannya siapa lagi aku lupa. Oke, itu Moyu Hualong, nggak usah diulas lah ya karena sebelumnya tentunya. Ditonton nanti jangan lupa. Nah, berikutnya ini ada, nah ini Moyu Aulong. Wah, ada Moyunya sebenarnya, dia kayak Moyu. Ini bisa dilubangin. Ini pesanannya Kevin salah satunya. Nah, ini masih pakai gambarnya Felix ya kayak tadi. Ini Moyunya juga bisa kayak dilepas. Bisa dilepas sebetulnya, tapi kan karena bukan ya, sorry. Tadi pindah memori dia sebentar. Ya, ini tadi Moyu Mini Aulong.
Tadi awalnya out of the box agak gak enak sebetulnya. Nah itu ya. Kemudian ketika sudah saya mainkan beberapa kali jadi jauh lebih enak banget. 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 Jadi pengen beli. Ternyata ya, saya ini cube-nya nggak baru sih, cuman saya baru megang yang baru terus seneng. Oke, ini punyanya Andre Jones sama Kevin. Ini ada Moyu-nya ya, Moyu. Oke, kita lanjut. Tadi sudah sampai Moyu Oolong. Sekarang kita lanjut ke Kiyi Scoop. Nah, ini Kiyi Scoop saya juga beli satu. Ada beberapa sih, saya beli satu juga. Jadi ini saya buka nggak masalah. Kok scoop sih? Ini Kiyi Square One. Oke, ini Kiyi Square One. Sayangnya nggak ada stikernya, nggak ada apa sih petunjuknya di dalamnya. Jadi ya, kalau nggak bisa main Square One, selamat jalan. Ya, ini akan saya buka. Saya akan membandingkan juga warnanya ini dengan warna dari scoop. Nah, ini scoop ya, kuning. Oke, untuk kuning warnanya sama ya, bisa dilihat lah ya, warnanya sama. Kemudian untuk mana nih, biru dulu, biru juga sama, terus merah sama nih, hijau sama, orange sama, putih juga sama ya. Ini karena yang Square One baru jadi dia masih lebih kinclong. Nah, kalau putranya gimana ya? Putranya licin. Tapi kok ngelok? Ini ngelok nih. Ini ngelok karena dia mungkin agak kurang rata. Ya di sini kebetulan mungkin bisa kesalahan pabrik, bisa kesalahan cetakan. Ini saya dapat agak kurang rata. Bagian putih oranye nih kerasa banget nih di sini. Mungkin bisa jadi kayak gini dia. Tiap kali itu mungkin bisa disiasati dengan diamplas atau gimanain lah, pokoknya dilain aja. Dari sisi putaran enak, langsung licin, udah smooth turningnya smooth. Untuk yang putih kayaknya lebih kendor daripada yang kuning. Ini ya nggak tahu yang lainnya ya, bisa jadi ini cuma punya saya. Tapi untuk sebuah Square One ini licin dan enak, tapi kayaknya nggak gampang pop deh. Coba ya, saya kayak mau buat dia pop nggak bisa kan, kayak susah gitu. Misalnya kayak gini kalau MF8 atau Sengso, pengalaman saya ini udah mulai agak pop nih. Tapi pop juga sih akhirnya. Tapi popnya beda nih. Popnya nggak satu tapi jadi yang putihnya masih ada, cuman yang ini yang oranye doang, dan popnya pun kayak gini. Dia ada seperti mana sih kameranya, semacam apa ya, nah kayak gitu. Terus ini bolongannya, jadi kayak ini dimasukin ke sini, set gitu. Coba deh. Nah, tuh kayak gitu. Jadi kalau misalnya ini pop satu doang, masih solve. Kenapa? Karena cuma satu sisi yang terafek. Ini mau coba dibuka deh, bisa nggak ya? Ini di samping sini bisa dibuka harusnya, karena skrupnya ada di situ. Tapi kalau nggak bisa, ternyata ini bisa dibuka. Ini juga bisa dibuka. Mantap. Ini bisa dibuka di sini. Ini skrupnya kecil banget nih, nggak kelihatan ya. Nah, itu skrupnya ya. Pakai kamera depan sih soalnya, jadi nggak bisa fokus amat. Anyway, ini yang merah. Ini juga bisa dilepas ternyata tengah-tengahnya. This is new for me. Ini bisa dilepas juga nih. Nah, tuh. Ini juga bisa nih. Nah, bisa juga. Yang ini skrupnya nggak besar. Ini bukan skrup kecil, tapi ini skrupnya satu, memanjang dari sini ke sini. Oke. Ini bisa dilepas juga semuanya. Wah, lucu. Kayak burger. Kayak burger aja ini Dan. Terus tadi ini kayaknya bisa dilepaskan ya. Masing-masing ininya bisa dilepas. Ini kayaknya nggak lucu nih kalau dipretelin semua. Anyway, ini karena punya saya, nanti akan kita lanjutkan. Oke. Tadi sudah ya. Ini Kiyi Scoop. Scoop lagi, Kiyi Square One. Ini ada Cyclone Boys 2x2. Sebelumnya sudah pernah sih kayaknya saya ulas. Anyway, ya, ini pesanannya Steve Lee. Baik, berikutnya ada Moyu Tengpo. Nah, Moyu Tengpo ini ada yang pesen. Ada yang pesen dua. Nah, yang satu dia pesen warna black, satunya pesen warna cyan, warna blue.
Kenapa dia pesan yang warna cyan? CYAN. Cian, Cian, tulisannya CYAN. Nah, ini dia bilang mumpung pesan dari luar negeri, jadi biar kelihatan kalau pesan dari luar negeri kan warnanya beda sendiri. Yang ini kan hitam. Nah, jadi kalau rubiknya sama semua, dia nggak bakal bingung. Ini setahu saya masih plastikan. Nah, itu kan plastikan. Jadi saya tidak mau mencobanya. Saya menghargai orang yang sudah membeli. Oke, berikutnya ini ada Moyu Guanlong. Ya, nggak perlu dijelasin lagi lah ya Moyu Guanlong. Ada juga Moyu Guanlong yang stickerless. Ini Moyu Guanlong stickerless. Ini nggak perlu dijelasin lagi. Nah, ini Kiyi Set Sail. Yang ini Kiyi Set Sail harusnya hitam sama putih. Saya udah pernah coba, tapi ya oke deh, kita buka aja dulu. Kita buka satu yang warna hitam. Ini yang ini setahu saya dia tidak ada plastiknya, jadi santai aja. Susah juga ya bukanya. Oke. Nah, aku buka nih. Nah, ini kan gak ada plastiknya. Nah, out of the box ini mirip Guanlong, sebenarnya set sail. Tapi ini dia lebih murah dikit. Timo Fengli set sail. Dan bahannya sih lebih berat, terus juga lebih stabil ketimbang Guanlong ya. Ini enak sih sebetulnya. Untuk cube yang murah dia enak. Nah, cube sekarang nih sebetulnya murah-murah. Tinggal kita kayak dikasih pilihan mau cari yang harga berapa. Mau dari yang 50.000 ada, mau yang berapa? 250.000 ada. Jadi tinggal ini aja memilih yang mana. Nih, Kiyi Set Sail. Pesanannya Adrianus Leo Putra. Oke. Ini yang Kiyi Set Sail. Oke. Kemudian ada lagi apa lagi ya? Ini ada Yusin Fire Unicorn. Pesanannya Togu Juliandika juga. Saya sudah sempat stok sih waktu itu. Nah, berikutnya. Oke, ini adalah Moyu Yuexiao. Moyu Yuexiao saya beli ada beberapa. Saya beli yang stickerless. Oke, ini stickerless. Wih, stickerlessnya ini mirip kayak Hualong saya, Hualong customku. Ini ada juga yang pesennya warna pink nih, kelihatan warna pink ya. Jadi ini yang pesan warna pink sama orang yang pesen Tengpo 2x2 itu, Aryan Permana. Dia bilang ini warna pink ya. Dia bilang, "Wah, mau pesen dari luar negeri, pakainya yang warna-warni aja." Ada juga yang warna hitam. Nah, warna hitam ada sih yang stok juga dari Bandung, namanya Velita. Wih, dia juga punya beberapa stok tuh kayaknya Yuexiao. Nah, ini saya buka Goguan. Ini ada tulisannya Goguan. Aduh, nggak jelas ya. Ya itulah pokoknya ya, Goguan Yuexiao. Nah, ini kalau dilihat nih cornernya kotak, tapi ininya tengahnya bunder, mirip Dianma gitu sebenarnya, mirip Dianma. Bentuknya doang. Oh, putranya sepintas sih mirip Yusin dari feel putranya. Enak. Ini warnanya mirip kayak Hualong saya yang stickerless. Buat yang belum tahu, Hualong stickerless saya juga kayak gini. Nah, kalau yang Hualong stickerless saya ini aslinya dia ini fusion sih, pink plus jadi saya beli dua Hualong, pink sama yang stickerless biasa, terus saya fusion. Birunya sama merahnya kan yang gelap, sedangkan yang lainnya yang terang, yang warna pink. Ini Hualong. Nah, sedangkan ini Goguan Yuexiao. Bentar, saya soft dulu. Kalau dari dirasa-rasain sih enak. Oke, enak juga. Ini stickerless. Nah, kita bandingkan dengan Moyu Hualong. Ini warna oranye. Sama persis sebetulnya. Ya, sama persis. Cuma tempat saya udah agak gelap aja. Atau memang agak gelap dikit. Terus hijaunya ini juga sama persis. Yep, sama persis. Kemudian warna merahnya sama persis. Birunya sama persis. Putih ya, samalah ya. Kuningnya juga sama persis. Wah, ini warna customnya kepake duluan. Padahal ini saya Hualong stickerless nih. Kayaknya yang punya ini di dunia cuma saya deh. Karena saya nge-fusion dua Hualong, pink sama yang biasa jadi satu. Nah, kalau yang ini dia warnanya niru-niru Hualong saya. Niru-niru. Anyway, ini Goguan Yuexiao enak dipakai, enak. Kemudian gimana ya, enak dia, putranya licin,
cutting cornernya juga enak. Meskipun tadi saya waktu ngacak sempat agak ngerasa ngelok, cuman enak. Nah coba saya main lagi deh pakai ini. Harusnya saya ngerasa lebih enak sekarang ya. Nah udah mulai lebih terbiasa harusnya. Oh enak sekali. Ya untuk putaran-putaran, beberapa putaran tertentu itu enak. Untuk M pun juga enak. Oh itu enak, enak banget. Nah enak ya. Tadi PLLU, aduh, PLLU, ya itulah. Nah gitu, ini Guoguan Yue Xiao, saya senang banget ternyata, langsung senang ya. Jadi saya nah ini Guoguan Yue Xiao, wah nggak nyesel saya beli ini. Guoguan Yue Xiao enak banget. Kemudian Kimovan G Tornado juga enak. Meskipun sebetulnya dibandingkan dua ini saya lebih suka yang Yue Xiao jelas, karena dia lebih stabil sebetulnya. Terus apa ya, Moyu man, Moyu ini Kiwi, ini juga enak. Mungkin akan saya pakai buat multi blind sementara ini. Tapi enak dua-duanya. Apalagi di sini udah habis sih sebenarnya. Ini tinggal ada yang nggak saya buka, yang tidak saya buka tadi cube cloth sama cube stand. Jatuh nih, cube cloth dan cube stand ini nggak saya buka karena emang apa yang dibuka. Ini warnanya macam-macam sebetulnya. Warnanya macam-macam, bisa dilihat lah ya. Saya harus bukanya karena harus nyusun lagi. Ini juga warnanya macam-macam. Bagus-bagus. Ada yang talinya, ada yang warnanya abu-abu, silver gitu. Ada yang warnanya biru. Nah, oke, mungkin sekian dulu dari saya. Oke, untuk informasi pajaknya, jadi sebelumnya di pre-order sebelumnya sampai parah banget ya. Saya kena pajak 3,5 juta, kemudian juga masih harus biaya non pajak 5 juta jadi 8 juta. Sedangkan untuk yang ini, karena saya pakai EMS, nih dia. EMS. Wow, hidup EMS padahal mahal. Ya EMS ini ya. Kenapa nggak ini saya ambil? Ini bisa diambil terus. Nih pakai EMS. EMS tuh EMS. Nah, pakai EMS ini enaknya dia jadinya masuk ke pos Indonesia, dan bea cukainya tuh di pos Indonesia ada yang di Yogyakarta. Tuh ada. Ups, ini nggak boleh. Ya ini ada EMS. Tuh Sandy Cahaya Rahmat Indonesia. Indonesia. Keren. Nah, ini kena total 644 Hongkong dolar. Kalau di Hongkong dolar ini. Nah, kalau di US dollar ini sebenarnya murah sih. Mahalin. Saya merasa bayarnya sekitar 52 dolar. Jeng-jeng. Tahunnya berapa? Jadi saya kena pajak total kali ini 1.041.000. Kemudian sudah saya bagi-bagi, saya beritahukan ke teman-teman juga pajaknya. Oh, kalian kena sekian gitu. Terus saya juga udah bikin NPWP. Saya juga udah bikin, bahkan saya sudah bikin NPWP ya. Nih, saya udah ada NPWP. Nah, ini saya udah bikin NPWP bahkan, tapi tetap pajaknya kena cukup mahal. Nih kalau mau lihat, ini ada fotonya. Ini fotonya. Nah, di awalnya ini, jadi harga barangnya ini 266,72 US dollar. Emang invoice-nya dari Z-Cube emang 266 dolar. Kemudian awalnya sama bea cukai dibikin 466 US dollar. Nggak terima dong. Pajaknya jadi 2,5 juta gitu. Terus belum lagi NPWP-nya masih kepotong. Kan PPh pasal 22 ini kalau pakai NPWP jadi 7,5%. Nah, kalau pakai NPWP. Sedangkan kalau nggak pakai jadi 15%. Nah, 7,5%-nya ini adalah 256.000. Jadi saya sudah menghemat 256.000 hanya untuk teman-teman sekalian. Nah, dengan saya bikin NPWP jadi pajaknya lebih murah. Selain itu juga ini yang dari awalnya kemarin 466 US dollar jadi cuman 266. Jauh banget ya. Selisihnya sampai 200 dolar. Ya itulah bea cukai. Kadang aneh. Tapi saya tidak bisa menyalahkan mereka. Saat ini saya sudah ngerti sih bagaimana membayar pajaknya ini. Biaya masuknya 15%, kemudian PPN 10%, PPh pasal 7,5%. Totalnya kalau dihitung 32,5
Jadi hampir sepertiganya sendiri pajaknya. Misalnya ini harga barang 3 juta, pajaknya 1 juta. Sepertiganya kan, kurang lebih. Simpelnya sih gitu, meskipun nggak sesimpel itu. Ya, begitulah. Mungkin gini dulu dari unboxing pre-order kali ini. Total yang saya keluarkan untuk pre-order ini ya, puji Tuhan saya untung sebagian. Jadi pajak udah dibagi rata, untungnya juga nggak ada yang protes karena sebelumnya juga sudah saya warning, ini bakal kena pajak, pasti kena pajak. Saya perkiraan sekian. Cuman kemarin karena saya nggak ngerti, belum mengerti yang tepatnya berapa. Jadi perkiraannya separohnya sendiri. Jadi kayak misalnya orang, kamu kena 10.000, ternyata kena 20.000, 30.000 bahkan. Cuman saya bilang ya 25.000 nggak apa-apa, karena saya salah perkiraan kan. Jadi saya kurangin. Gitu dari pre-order kali ini. Oke, segitu dulu dari saya. Thank you, bye-bye. Bye. Bye bye.